Okay, let's continue to the subunit 2.3 about expanding bracket. Expand itu artinya memperluas, bracket itu artinya tanda kurung. Jadi kita memperluas apa yang ada di dalam tanda kurung. Cara memperluasnya gimana? Di sini. To expand bracket, multiply each term inside the bracket by term directly in front of the bracket. Contohnya, di sini bisa dilihat. Ada 3 dikali, ini artinya dikali dia. 3 dikali 2B plus 5. Jadi yang di dalam kurung adalah 2B plus 5. Jadi 3 dikali 2B plus 5. Hasilnya berapa? Jadi yang ada di luar kurung itu dikali dengan suku-suku yang ada di dalam kurung. Yang ada di dalam kurung ini sukunya adalah yang pertama 2B, yang kedua adalah plus 5. Jadi dikali 1, 3 dikali 2B. 3 dikali 2 adalah 6 sama B. Gini. Plus 3 dikali 5, 15. Nah, ini jangan lupa plus ini punyanya 5. Jadi nanti bisa jadi case-nya seperti ini. Misalkan minus 3 dikali 2B plus 5. Kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini, minus 3 dikali 2B, minus kali plus, hasilnya adalah minus 6B. Nah, terus kita lihat, minus 3 dikali plus 5, minus dikali plus, hasilnya minus 15. Jadi, jangan lupa, tandanya ini miliknya si 5. Karena setiap angka, setiap suku itu memiliki tandanya sendiri, bisa positif, bisa negatif. Oke, kita coba ke contoh soal. Nih, kita ambil yang exercise 2.3 yang number 1. Copy and complete the working. Expand the bracket. 3 dikali X plus 4. Berarti 3 ini kita kali dengan X dulu, baru 3 itu dikali dengan plus 4. 3 dikali X hasilnya 3X. Karena dia kan yang satu angka, yang satu variabel. Jadi tinggal digabungkan aja 3X. 3 dikali plus 4 plus 12 di sini. Plus 12. Oke. Itu contoh yang gampang. Coba kita yang agak susah mana ya? Nah ini, yang G ini. 7 dikali 6XY dikurangi 2Z. Nah, ini ada 2 variabel di sini. Tapi kita lihat pengkalinya yang ada di luar kurung itu 7. Berarti 7 ini bisa kita kalikan dengan 6-nya aja. 7 dikali 6 itu 42. Tinggal ditambahi variabelnya 42XY. Karena kan yang bisa dioperasikan hanya angkanya saja. Jadi X sama Y-nya tinggal ngikut. Lalu 7 dikali minus 2Z. 7 dikali minus 2 adalah minus 14Z. Jadi hasilnya ini. Jadi nggak perlu bingung kalau ada seperti ini. Karena perkalian itu mau dia dibolak-balik apa gimana variabelnya. Kalau selama tidak ada variabel yang sama, ya sudah ditulis saja. Contohnya ada variabel yang sama gimana sih? Contohnya yang ini, nomor 3, yang B. Y dikali Y minus 2. Nah, berarti yang pertama adalah kita mengkalikan Y sama Y. Ini Y kali Y. Kalau Y kali Y itu sama dengan Y kuadrat. Ya kan? Karena dia dikali dengan variabel yang sama. Kayak ibaratnya misal 5 dikali 5. Itu kan sama dengan 5 kuadrat. Gini, 5 kuadrat. Atau 25. 25 kan 5 kuadrat. Gitu. Jadi Y dikali Y hasilnya Y kuadrat. Y dikali minus 2 hasilnya minus 2Y di sini. Minus 2. Begitupun juga dengan ini. Q dikali 6Q min 15.
Nah, karena di sini yang bisa dioperasikan atau dikalikan variabelnya Q sama Q, berarti Q dikali 6Q hasilnya 6Q kuadrat. Sorry agak nggak jelas. Di sini aja. 6Q kuadrat. Jadi nggak usah bingung. Kalau emang angkanya nggak bisa dikali, ini artinya kuadrat ya. Kalau emang angkanya tidak bisa dikali, ya sudah variabelnya yang dikali. Gitu. Contoh lagi ini misal yang nomor 4 nih, yang J. D dikali 3C minus 5E. Nah, ini variabelnya beda semua kan? Kalau variabelnya beda semua, ya udah ditulis aja semua. D dikali 3C, berarti 3CD. Jangan lupa angka selalu di depan. Karena koefisien itu pasti selalu di depannya variabel. Lalu D dikali minus 5E, berarti D-nya kan di sini positif. Di positif kali negatif itu negatif. Dikali 5E. Dikali 5E berarti jadi minus 5DE. Gitu. Mau D-nya di depan, E-nya di belakang, boleh. Mau ini D-nya di belakang, boleh. Karena perkalian itu sama. Mau dibolak-balik seperti apa. Jadi nggak usah bingung. Lah ini nggak bisa loh. D sama C. Ini nggak bisa, ini D sama E bisa. Karena dia perkalian. Ibaratnya kayak 5 dikali 2 hasilnya adalah 10 sama dengan 2 dikali 5 hasilnya juga 10. Jadi di dalam perkalian itu dibolak-balik nggak apa-apa, hasilnya sama. Kecuali kalau penjumlahan dan pengurangan itu nanti hasilnya bisa berbeda. Gitu ya. Oke, 2.3 sudah, kita lanjut ke 2.4.